Pernah nggak sih kalian lagi jalan, terus lihat sebuah gedung yang tiba-tiba kayaknya nambah tinggi? Kayak sulap tahu-tahu ada lantai baru di atasnya. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik sulap konstruksi ini. Gimana caranya nambahin lantai di atas gedung yang udah ada, tanpa bikin semuanya ambruk. Coba bayangin ya, ada sebuah rumah sakit yang super sibuk, namanya RSU Wulan Windy. Pasien makin banyak, ruangan makin penuh. Satu-satunya cara buat nambah kapasitas ya, bangun ke atas. Tapi gimana caranya? Gimana cara nambahin beban ribuan ton di atas struktur yang udah berdiri tanpa bikin bencana? Nah, itu dia teka-teki yang mau kita pecahin bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari masalah utamanya, yaitu kebutuhan mendesak si rumah sakit. Terus kita bakal jadi kayak ahli anatomi bangunan, kita bedah kerangkanya. Habis itu kita pakai helm proyek virtual kita dan ikutin prosesnya satu persatu. Mulai dari bikin tiang pertama sampai lantainya jadi kokoh dan siap dipakai. Siap? Jadi, cerita kita ini berpusat di Medan, Indonesia, di proyek perluasan RSU Wulan Windy. Karena jumlah pasien terus naik, mereka akhirnya ambil keputusan yang cukup berani, nambah satu lantai lagi untuk ruang rawat inap baru. Terus gimana kita bisa tahu semua detail ini? Nah, untungnya kita punya mata-mata di lapangan. Seorang mahasiswa teknik bernama Aldi Trenadi. Dia ini mendokumentasikan semua prosesnya di laporan magangnya. Jadi berkat dia, kita dapat tiket VIP buat ngintip semua rahasia konstruksi ini dari dekat. Oke, sebelum kita mulai ngebangun, kita harus paham dulu apa sih yang bikin sebuah gedung itu bisa berdiri tegak. Anggap aja kayak kerangka manusia. Ada 3 pahlawan utama yang kerja barengan buat nopang semuanya. Yang pertama, ada kolom. Ini anggap aja tulang kakinya gedung. Tugas utamanya simpel tapi vital. Nahan semua beban dari atas dan nyalurin itu semua dengan aman ke pondasi di dalam tanah. Tanpa kolom yang kuat, ya udah wassalam. Selanjutnya, balok. Kalau kolom tadi itu kakinya, nah balok ini ibarat tulang pinggulnya. Dia membentang horizontal, ngumpulin semua beban dari lantai, terus diserahin ke kolom terdekat. Jadi dia ini kayak jembatannya. Nah, yang terakhir, ini yang bikin kita bisa jalan-jalan di atasnya. Pelat lantai. Ini adalah permukaan yang kita injak. Anggap aja kayak tulang rusuk raksasa yang nyebarin berat badan kita, perabotan, semuanya deh ke balok-balok di bawahnya. Jadi ingat ya, kolom, balok, dan pelat, trio pahlawan kerangka kita. Oke, yuk kita masuk ke langkah besar yang pertama. Semuanya dimulai dengan memperpanjang si tulang kaki gedung ini ke atas. Kita bakal fokus gimana caranya satu kolom daru itu dibuat. Jadi, bikin kolom itu kayak bikin patung pakai resep yang presisi banget. Pertama, para pekerja merakit tulangnya dulu. Itu loh, sangkar baja yang rumit. Terus mereka bangun kulit sementaranya, yaitu cetakan dari kayu, di sekeliling sangkar tadi. Abis itu, momen ajaibnya tiba. Beton cair dituang ke dalam cetakan. Begitu betonnya mengeras, cetakannya dibuka, dan tara, jadilah sebuah pilar beton yang super kokoh. Nah, ini dia rahasia kekuatannya. Coba bayangin, beton itu kayak tumpukan buku. Kuat banget kalau ditekan dari atas, tapi gampang berantakan kalau ditarik dari samping. Nah, kalau baja itu kayak tali tambang, jagoannya kalau ditarik. Jadi dengan nanemin baja di dalam beton, kita dapat kekuatan terbaik dari keduanya. Jadilah material super yang tahan ditekan dari atas, sekaligus tahan ditarik dari samping. Mereka ini duet maut di dunia konstruksi. Oke, setelah kaki-kakinya berdiri tegak, sekarang waktunya buat tugas yang lebih ribet. Ngebangun seluruh sistem lantai yang bakal ngehubungin semua kolom itu. Coba deh lihat ini. Sebelum ada beton, yang ada cuma ini, jaring baja yang super rumit, bahkan kelihatannya artistik. Ini tuh kayak sistem peredaran darah buat si lantai nanti, di mana setiap batang baja punya tugasnya masing-masing. Di dalam jaring ini ada 2 pemain utama. Balok itu ibarat arteri utamanya, lebih tebal, lebih dalam, dan penuh sama baja buat nahan beban berat di antara kolom. Nah, kalau plat itu kayak jaringan kapiler yang lebih tipis di permukaan. Tugasnya cuma nyalurin beban ke balok-balok itu tadi. Nah, ini bagian yang sering kita nggak sadar. Sebelum lantai permanennya jadi, harus ada dunia sementara yang super kompleks dibangun di bawahnya. Bayangin deh, ada hutan perancah baja yang nopang cetakan kayu raksasa. Intinya, para pekerja harus bangun lantai palsu dulu cuma buat bikin lantai yang beneran. Ini fondasi sementara untuk fondasi permanen. Keren kan? Semua persiapan tadi, jaring baja yang dirakit, cetakan kayu yang dibangun, semuanya itu cuma buat satu momen puncak. Momen di mana semua kerja keras ini diubah jadi struktur yang padat. Inilah dia, pengecoran besar.
Kita kan nggak bisa asal tuang beton aja ya kan? Kualitasnya harus pas banget. Terlalu basah, nanti lemah. Terlalu kering, nanti nggak bisa ngalir ke semua celah. Jadi gimana caranya para insinyur di lapangan itu ngecek tiap truk beton yang datang bawa adukan yang sempurna? Jawabannya ada di tes yang kelihatannya sepele banget. Namanya uji SLAM. Gini deh, mereka itu bikin kue lumpur dari beton segar pakai cetakan kerucut. Terus cetakannya diangkat. Nah, mereka ukur seberapa jauh si kue beton itu turun atau merosot. Angka sederhana ini nentuin segalanya. Ini adalah cara cepat di lapangan buat mastiin beton yang harganya mahal itu kualitasnya top sebelum dituang jadi bagian permanen dari gedung. Di proyek rumah sakit ini, mereka pakai beton super kuat yang namanya K300. Artinya apa tuh? Gini, coba bayangin satu perangko. Sekarang bayangin ada beban 300 kg, itu kira-kira berat 2 orang dewasa, ditumpuk di atas perangko sekecil itu. Nah, segitulah kekuatan yang dimiliki tiap sentimeter persegi dari landai baru ini. Luar biasa kan? Tapi, nuangin betonnya aja tuh belum cukup. Ada satu langkah terakhir yang krusial banget. Digetarin. Jadi ada alat yang dimasukin ke beton basah buat ngocok betonnya. Mirip kayak kita ngetuk-ngetuk botol soda biar gelembungnya keluar. Tujuannya sama persis, maksa keluar semua gelembung udara yang kejebak. Gelembung udara ini musuh besar, bisa jadi titik lemah yang tersembunyi. Getaran ini mastiin betonnya jadi padat dan kuat merata. Setelah betonnya mengeras, disinilah proses transformasinya dimulai. Semua struktur pendukung sementara yang ribet itu sekarang harus dilepas buat nampilin hasil akhirnya. Nah, ini dia penampakan sebelumnya. Kelihatan ribet ya, labirin kayu, perancah baja, dan tiang-tiang penyangga. Kelihatannya berantakan, tapi tiap potongannya punya fungsi yang sangat penting. Dan ini dia hasilnya. Setelah semua cetakan sementaranya dilepas, yang tersisa adalah kerangka beton yang bersih, kuat, dan menyatu. Dari sebuah kekacauan yang terencana, lahirlah sebuah keteraturan yang permanen, siap buat jadi ruangan-ruangan yang nantinya bakal ngerawat banyak orang. Jadi, lain kali kalian masuk ke gedung bertingkat, coba deh ingat kerangka beton yang tersembunyi di balik dinding dan di bawah kaki kalian. Ingat tarian rumit antara baja dan beton yang bikin semuanya kokoh. Nah, dengan pengetahuan baru ini, kira-kira apa yang bakal kalian lihat secara berbeda pas mandangin gedung-gedung di kota kalian?